Bagaimana jika keberlimpahan adalah sebuah proses yang Anda mulai dalam diri Anda, bukan Anda bergantung dari kondisi yang ada di luar? Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta Master Praktisi Neuro Linguistic Programming. Ya, akan Anda sekali di obrolan singkat kita pada malam hari ini, kita akan membahas kenapa sih orang-orang habis liburan itu level stresnya tinggi, karena mereka berusaha untuk mengendalikan sebuah kondisi yang mereka tidak bisa kendalikan. Seperti yang kita sedang bersama, orang berangkat untuk liburan dan harus kembali kerja, itu sudah state yang perlu kita lalui. Nah, ada beberapa asumsi yang sedang berfungsi di sini seperti, ya gimana pekerjaanku artinya sangat menyebalkan, sehingga ketika dia selesai liburan, kembali bekerja, dia bergerak dari sebuah cara pandang, ini adalah sebuah hal yang tidak menyenangkan buatku. Jadi asumsi yang kita punya mengenai pekerjaan kita yang kita sedang lalui sekarang, itu biasanya akibat kita sering melihat orang-orang yang ada di luar kita. Kita misalnya melihat orang-orang yang mungkin berbisnis, dia mempunyai waktu yang luang dibandingkan kita yang habis liburan harus kerja lagi. Kita sedang membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, efek dari membandingkan biasanya adalah law of vibration. Jika saat Anda bergerak dari law of vibration seperti yang kita sedang bersama akan menarik hal yang sama seperti vibrasi yang kita pancarkan. Jadi energi itu tidak ada hubungannya dengan keinginan kita. Nah, energi itu atau law of attraction itu hanya akan menarik hal-hal yang sesuai dengan vibrasi yang kita pancarkan. Misalnya Anda bangun pagi sudah mengakses mood negatif, Anda akan menarik hal-hal negatif datang di kehidupan Anda. Dan ini adalah kabar bagus. Artinya dimulai dari Anda mengubah mood Anda akan mengganti hal-hal yang datang ke kehidupan Anda yang biasanya hal-hal yang tidak enak, Anda ganti dengan hal-hal yang menyenangkan dari mood yang Anda pilih berbeda. Artinya apa? Kita adalah creator, kita adalah pencipta dari realita kita. Sehingga saat Anda benar-benar menggunakan cara pandang kalau aku adalah creator dari kehidupanku, Anda tidak lagi menyalahkan orang lain, Anda tidak lagi menyalahkan kehidupan ini. Kenapa ya aku habis libur, aku bekerja di perusahaan ini yang tidak menyediakan waktu untuk work from home, harus ke kantor habis liburan. Kenapa ini terjadi kepadaku? Nah, hal-hal yang sifatnya mempertanyakan, kalau kita masuk ke kontrak jiwa kita yang kita sudah ditakdirkan untuk kerja di perusahaan itu, kita ditakdirkan untuk mengalami kejadian yang perlu kita alami. Kalau kita nggak berfungsi dari merespon bukan bereaksi, permasalahan-permasalahan akan terus datang di kehidupan Anda, dan Anda akan disebabkan karena Anda memilih mood negatif yang Anda akses di dalam diri Anda. Jadi yang menarik saat Anda menyadari bahwa Anda adalah pencipta semuanya, Anda akan berhati-hati mengarahkan fokus Anda ketika sehabis liburan dan kemudian Anda malas berangkat ke kantor, Anda sudah membayangkan muka bos Anda, muka teman-teman Anda yang membuat mood Anda berantakan. Anda menyadari, oke, kalau aku fokus kepada kondisi seperti ini, aku hanya akan menarik hal-hal yang sama yang menyebalkan untuk datang di kehidupanku. Hal-hal yang sifatnya itu berupa halusinasi, bayangan, itu akan benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Setelah Anda menyadari ini, Anda akan langsung, oke, dari kondisi yang sedang aku alami ini, dari ketakutan yang sedang muncul dalam diriku ini, sebenarnya aku mau arahkan fokus ke mana sih? Karena itu tadi, kebanyakan orang berjalan di kehidupan ini penuh dengan ketakutan, bukan penuh dengan hal-hal yang dia inginkan terjadi. Jadi banyak orang yang bilang, kok law attraction membahas mengenai halusinasi ya? Maksudnya membayangkan, visualisasi. Ya sebenarnya visualisasi itu sering kita lakukan, tapi biasanya isinya penuh ketakutan. Nah, bagaimana jika sekarang kita visualisasi dengan membayangkan hal-hal yang akan kita alami nanti pas di kantor, yang kita inginkan, bukan yang kita tidak inginkan. Seperti apa? Anda datang ke kantor, Anda ketemu dengan bos Anda berjabat tangan, Anda kemudian membayangkan Anda mempunyai obrolan yang seru dengan bos Anda, kemudian teman-teman Anda membawakan oleh-oleh buat Anda ketika mereka habis pulang dari liburan mereka dan sebagainya. Ini jarang sekali digunakan dan tenang saja semua orang mengalami karena kerjaan otak kita adalah mensabotase untuk menceritakan, untuk membuat sebuah pikiran yang isinya penuh ketakutan. Karena itu adalah fungsi dari otak kita. Kenapa itu otak kita seperti itu? Untuk melindungi diri kita dari nenek moyang kita dulu agar bisa bertahan hidup dari serangan binatang buas dan tanaman beracun. Mereka selalu berpikir hal-hal yang menakutkan, yang tidak enak.
dan mereka selalu curiga kepada kehidupan ini, sehingga kita bisa bertahan hidup sampai sekarang. Nah, sayangnya sistem pendidikan kita tidak menerangkan bahwa kondisi sudah berubah, kehidupan ini ada dua sisi, hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menyebalkan. Karena kita tidak dilatih, akhirnya otak kita selalu berfungsi dari hal-hal yang menakutkan. Kita menciptakan skenario yang membuat kita untuk bangun pagi saja udah, aduh males, aku nanti bakal ketemu itu, nanti aku perjalanan ke kantor ini penuh dengan kemacetan. Padahal Anda masih ada di rumah, namun Anda sudah merencanakan hal-hal yang tidak enak untuk datang di kehidupan Anda. Ini adalah sebuah kabar bagus sebenarnya. Artinya apa? Anda akan bisa mengarahkan fokus Anda ke hal-hal yang Anda inginkan untuk terjadi selama perjalanan Anda menuju ke kantor. Nanti di kantor akan seperti apa. Nah, law attraction itu dimulai dari mau dibawa kemana arah fokus Anda. Karena itu tadi, kata-kata yang Anda ucapkan itu akan menciptakan sebuah pikiran, pikiran akan menciptakan mood, mood akan menarik hal-hal sesuai dengan mood yang Anda pilih. Kalau Anda mengucapkan kata-kata yang isinya penuh solusi, pikiran Anda akan isinya penuh solusi, dan kemudian mood Anda positif, Anda akan menarik hal-hal positif datang di kehidupan Anda. Itu kenapa law attraction, kata-kata adalah doa, juga disetujui oleh pendekatan spiritual ataupun agama, yaitu kita perlu berhati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, karena kata-kata kan membentuk pikiran. Nah, Dr. Joe Dispenza mengatakan dalam satu hari kita berpikir 6.000 pikiran. 90% dari pikiran yang kita pikirkan hari ini adalah ulangan di hari kemarin. Kalau hari kemarin isi pikiran kita penuh dengan ketakutan, hari ini akan lebih banyak lagi ketakutan yang akan kita pikirkan. Oleh karena itu, segera rubah kata-kata yang Anda ucapkan, self-talk Anda. Baik Anda ketika berbicara dengan orang, apakah isinya penuh dengan keluhan, atau Anda berbicara dengan diri sendiri yang isinya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Saya tidak bilang berbicara kepada orang lain yang isinya penuh dengan keluhan itu salah, atau menyalahkan diri sendiri itu adalah sebuah hal yang salah. Saya tidak mengatakan itu, tapi biasanya ketika Anda berbicara hal-hal yang isinya penuh dengan ketakutan, berbicara ke dalam diri sendiri hal-hal yang isinya menyalahkan diri sendiri, mood yang kita ciptakan adalah mood negatif, low vibration, dan akan menarik hal-hal yang secara vibrasi juga rendah untuk datang kepada Anda seperti permasalahan, drama, trauma, dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita sadari. Tolong be aware akan statement yang Anda ucapkan. Paling tidak latihan awalnya seperti itu, sehingga Anda akan nggak, oh kok hari ini kehidupanku menjadi lebih enak ya, kok begitu lancar. Tunggu dulu, apa nih kata-kata yang keluar dari mulutku? Jadi sebenarnya untuk mengidentifikasi kata-kata apa yang sering Anda fokuskan atau pikiran apa yang sering Anda fokuskan adalah lihat realita yang sedang Anda alami. Kalau realita yang sedang Anda alami sekarang penuh dengan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan, artinya kata-kata yang Anda ucapkan, pikiran yang Anda fokuskan biasanya ke arah solusi, ke arah kemungkinan. Namun ketika Anda lihat sekeliling kehidupan Anda begitu banyak permasalahan, dapat dipastikan kata-kata yang keluar dari mulut Anda yang menyebabkan pikiran itu muncul biasanya mengarah hal-hal yang negatif, yang mengarah kepada low vibration. Jadi ini adalah kekuatan sebenarnya, kabar baik, Anda bisa mengarahkan fokus Anda dengan merubah kata-kata yang Anda ucapkan. Ini adalah tindakan atau langkah pragmatik untuk Anda lebih aware dengan apapun yang Anda katakan. Jadi banyak orang di luar sana sedang ketika ngumpul isinya penuh dengan membandingkan siapa yang paling sial di kehidupan mereka. Aku kemarin di karantina 10 hari. Oh, belum biasa aja tuh kalau gue udah 30 hari. Artinya gue yang paling sial. Jadi ini yang perlu kita hati-hati juga. Tolong jaga apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Ketika diajak ngumpul reuni, cek dulu apakah pembicaraan dari reuni itu isinya kemungkinan, yuk kita create sesuatu yang baru bareng-bareng, atau isi pembicaraan tersebut ngomongin orang lain, atau isinya membandingkan mengenai siapa yang paling sial di kehidupan mereka. Dan ini sangat wajar di sekeliling kita seperti itu rata-rata. Dan Anda yang hadir di sini itu hanya 20% dari 100% yang yang menyadari bahwa kehidupan ini pasti ada cara berbeda yang lebih mudah dan menyenangkan untuk mengubahnya. Sedangkan kebanyakan orang di luar sana itu lebih memilih untuk ya udah kehidupan seperti ini kok penuh dengan kesialan, permasalahan, ini yang aku harus terima dengan tangan terbuka. Itu nggak salah juga. Tapi kita menyadari kayaknya kehidupan ini mempunyai dua sisi deh. Ada permasalahan dan ada rezeki.
bagaimana aku bisa mengarahkan fokusku kepada kemungkinan yang bisa melihat permasalahan dari cara pandang berbeda, yang mana sebenarnya belum tentu itu adalah sebuah permasalahan, tapi bagaimana kita melabel hal yang sifatnya netral ini adalah sebuah permasalahan. Karena Buddha pernah mengatakan sebenarnya yang kita lihat itu bukan permasalahannya, tapi label yang kita beri mengenai permasalahan itu, akhirnya itu menjadi solid, menjadi susah untuk dirubah. Jadi saya sarankan ketika Anda menghadapi sebuah permasalahan, cek dulu. Atau sebuah statement yang sering saya gunakan ketika ada tantangan datang, apa sih kontribusi di balik kejadian yang sedang aku alami ini? Apa kontribusinya? Apa hikmahnya? Ketika klien saya baru belajar kesadaran dan mobilnya baru saja dicat, itu kemudian keluar dan ditabrak oleh motornya lari, dia minggir, dia marah, dia nelpon saya, ini gimana sih? Katanya semesta selalu mendukung saya, tapi kok seperti ini gitu. Coba ganti pertanyaannya. Pertanyaan seperti apa? Apa hikmah dari kondisi yang sedang aku alami? Apa ya hikmahnya? Apa hikmah dari kondisi yang sedang aku alami? Akhirnya ketika dia bertanya itu ke dalam dirinya, kesadarannya bilang, yuk, udah balik lagi ke bengkel untuk dilihat, dicek. Nah, ketika dicek, ternyata ditemukan remnya sudah hampir blong. Kalau itu didiamkan, itu akan mengundang lebih banyak masalah. Jadi, apakah kondisi yang sedang kita alami sekarang itu adalah sebuah masalah yang sangat besar? Itu tergantung bagaimana kita memaknainya. Bagaimana kita bisa keluar dari kondisi ini adalah hasil dari bagaimana kita memaknai yang ada datang di depan kita ini. Kalau kita melihatnya adalah sebuah hal yang salah, solid, susah untuk dirubah, ya itu yang akan Anda alami. Karena Anda sedang mengakses vibrasi yang rendah, mood yang negatif. Tapi ketika, oke, ini sudah terjadi kepadaku, ini nggak salah dan nggak benar juga, kira-kira apa ya hikmahnya yang belum aku lihat? Jadi, sekali lagi, ini adalah kesempatan Anda untuk berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang mana kebanyakan yang saya perhatikan, mereka lagi senang berenang di drama trauma kehidupan mereka. Dan itu nggak salah juga. Bukan kita lebih baik dibandingkan mereka ya, tapi kita menyadari kayaknya ada yang lebih seru deh dari mengisi kehidupan ini dengan drama, trauma, dan stres. Kayaknya ada cara kehidupan yang berbeda deh. Jadi kita tidak lagi bergerak dari problem solver, menyelesaikan begitu banyak masalah di kehidupan kita, namun kita mengarahkan fokus kita dari kemungkinan. Karya apa lagi yang bisa aku fokuskan? Potensi dalam diri apa yang bisa aku ekspresikan di kehidupan ini? Baik, sekarang kita masuk ke slide dulu. Nah, apa nih 7 skill yang perlu kita punya agar kita bisa menikmati kondisi kerja atau beraktivitas setelah liburan? Oke. Ya, contekannya hilang. Bentar. Oke. Pertama, visualisasikan sukses. Nah, kebanyakan orang itu sedang memvisualisasikan ketakutan. Jadi lagi bikin sarapan sebelum berangkat ke kantor, dia udah membayangkan, aduh nanti macet lagi, kemudian ketemu bos lagi, teman-teman gua nggak banget dan sebagainya. Apa yang sedang Anda lakukan? Anda sedang menciptakan hal tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Tony Robbins pernah mengatakan, energy flow where attention goes. Energi itu akan mengalir ke arah mana fokus Anda. Jadi kalau Anda bisa menciptakan begitu banyak permasalahan di kehidupan Anda akibat fokus Anda, artinya Anda bisa mengubah kehidupan Anda dari fokus Anda. Jadi ini tolong benar-benar digrasp energinya ya. Yang kedua adalah affirm positive intention. Jadi hati-hati dengan afirmasi yang Anda ucapkan ke dalam diri Anda. Aduh, hari ini kan sial banget ya. Atau hal menyenangkan apa yang akan aku alami hari ini? Keberlimpahan apa yang akan berdatangan hari ini? Kemungkinan apa yang akan berdatangan hari ini? Hanya dengan mengganti afirmasi saja, Anda akan mengubah kehidupan Anda akibat dari mood yang berubah. Aduh, bos hari ini akan marahin aku dari arah mana lagi ya? Itu adalah bentuk afirmasi juga. Vibrasi Anda turun, mood Anda negatif mood yang Anda pilih, vibrasi Anda turun, Anda akan menarik hal-hal yang sama, yang secara vibrasi juga rendah seperti drama, trauma, stres, dan benar-benar kejadian Anda dimarahi oleh bos. Atau ketika Anda berangkat, oke, apapun yang terjadi hari ini, aku akan siap menerima dengan tangan terbuka. Baik itu rezeki akan aku syukuri, baik itu tantangan, aku akan lihat apa hikmah di baliknya. Itu adalah doa yang saya
gunakan sejak saya bangun pagi. Ketika saya bangun pagi, saya tidak lagi meminta sesuatu yang spesifik, tapi Tuhan, terima kasih karena aku telah diberikan kesempatan untuk hidup hari ini. Apapun yang kau berikan hari ini, dikasih rezeki saya bersyukur, dikasih tantangan pun saya akan melihat apa kontribusinya. Ini agak next step, yaitu karena law attraction itu kadang tidak jalan, tidak aktif karena ada egonya di sana. Tapi untuk malam ini pembahasan ego agak susah untuk dibahas di kelas yang singkat. Nanti akan kita arahkan ke pre-master class ya. Tapi intinya adalah tolong hati-hati dengan afirmasi yang Anda ungkapkan. Yang ketiga adalah, nah ini orang sudah banyak tahu, tapi kadang saya juga termasuk yang lupa untuk gratitude. Bagaimana jika Anda pulang dari kerja, Anda pulang dari liburan dan Anda kemudian malas kerja, Anda mungkin lupa bersyukur. Bagaimana jika aku masih diberikan kesempatan untuk bekerja, sedangkan banyak orang yang di PHK misalnya. Aku masih diberikan kesehatan, aku masih diberikan rumah, aku masih diberikan kendaraan untuk berangkat ke kantor. Nah, sudahkah Anda memfokuskan fokus Anda ke gratitude yang kondisi yang sudah Anda alami, sudah Anda punya? Oke, yang selanjutnya adalah step nomor 4, redirect negative thoughts. Jadi gini, di tengah kondisi yang penuh dengan pesimisme, ketakutan, kalau Anda lihat berita-berita online, kemudian gosip-gosip yang digemari oleh orang banyak di luar sana, bukan Anda, itu biasanya isinya penuh dengan ketakutan. Clickbait-nya adalah terjadi pembunuhan, terjadi penipuan. Yang mana itu fair-fair aja, karena itu membantu situs-situs berita tersebut untuk orang ngeklik sehingga mereka bisa nge-charge biaya iklan yang tinggi. Itu adalah hak mereka banget. Nah, kita sebagai konsumen, saran saya, be a conscious consumer. Jadi Anda benar-benar aware. Apakah aku perlu membaca berita ini atau aku bisa menggunakan waktuku untuk berkarya lainnya? Jadi saran saya, Anda punya pilihan. Walaupun Anda dibombardir dengan begitu banyak ketakutan, saran saya batasi Anda membaca berita-berita yang membuat mood Anda negatif. Kurangi pertemuan Anda dengan orang-orang yang mungkin ngajak ngumpul tapi isinya penuh dengan ketakutan pembicaraannya, dan kemudian perbanyak Anda melakukan satsang. Satsang itu duduk bareng, membicarakan hal-hal yang seperti ini. Tolong perbanyak hal-hal seperti ini, walaupun nggak harus berkembang bersama, tapi temukan teman-teman lingkungan yang sevibrasi untuk bisa Anda ngobrolnya seru, berbicara mengenai kemungkinan, bukan hal-hal yang Anda takutkan. Sekali lagi, saya tidak bilang kita perlu separasi dengan orang. Aku gak suka dengan orang itu, bukan seperti itu. Tapi kalau aku ngumpul dengan orang ini, apakah akan mengubah kehidupanku? Kalau Anda mendapatkan kesadaran, jangan dulu deh, orang ini lagi banyak dramanya, ya udah hari ini jangan ngumpul dulu. Anda di rumah, Anda bikin Anda tulis hal-hal yang membuat Anda antusias untuk berkarya, Anda tuliskan dan Anda wujudkan. Step number 5, foster aspirational connection. Itu tadi, temukan lingkungan-lingkungan yang ketika berbicara isinya kemungkinan. Jadi tadi saya ketemu dengan teman lama yang sudah sekitar hampir 2 bulan, 3 bulan nggak ketemu. Saya janjian makan siang. Saya cek dulu, kalau aku ketemu dia, apakah akan mengubah kehidupanku menjadi berbeda? Saya dapat iya. Akhirnya saya datang ketemu sama dia, dan ternyata dia pernah menjadi translator untuk Piala Dunia usia 16. Jadi dia translate dari bahasa Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia. Nah, ketika kita ngobrol itu kemudian muncul di kesadaran saya, kan si berkembang bersama mau buat retreat nih di Ubud. Gimana kalau kita membuka kemungkinan untuk invite orang-orang asing untuk ikut di kelas retreat nanti. Kemudian dia bilang, oh iya gampang kok. Saya juga sering mau jadi penerjemah ketika event-event seperti itu. Nanti saya punya alatnya. Saya akan kita kasih alat penerjemah kepada peserta asing, dan nanti akan saya translate. Nah, hal itu tidak akan terjadi ketika saya masih mencari atau ngumpul atau belum dekat dengan diri saya sendiri. Karena begini, lingkungan Anda itu mencerminkan situasi dalam diri Anda. Sadari ini ya. Lingkungan Anda itu adalah cerminan dari apa yang sedang terjadi dalam diri Anda. Kalau Anda masih dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin isinya pembicaraan masih isinya penuh dengan ketakutan, penghakiman,
bisa jadi Anda masih di dalam diri Anda, kedekatan Anda dengan diri Anda belum dekat. Anda masih sering melihat diri Anda salah, Anda sering menghakimi. Anda akan ketemu dengan lingkungan di luar itu yang secara energi sama. Jadi untuk mendapatkan orang-orang atau untuk bertemu dengan orang-orang yang nurturing, itu istilah energinya, nurturing yang ngayomi, tolong ngayomi diri Anda terlebih dahulu. Hati-hati dengan how you talk to yourself. Dulu ketika saya masih menyakiti diri saya sendiri, ketika ngaca, saya tahu arah mana yang mau saya hakimi, saya selalu melihat diri saya salah, saya dipertemukan dengan orang-orang yang isinya menghakimi saya. Tapi ketika, aku yang menciptakan orang-orang yang menghakimi diriku, ketika aku berkarya banyak penghakiman, aku yang menciptakan ini, sebenarnya apa sih yang terjadi? Oh, ternyata aku belum dekat dengan diriku sendiri. Nah, ketika saya semakin dekat dengan diri saya berhenti menghakimi diri saya sendiri, akhirnya saya dipertemukan dengan orang-orang yang secara vibrasi juga tinggi, ketika berbicara isinya penuh dengan kemungkinan. Jadi tolong berbaik hati dengan diri Anda terlebih dahulu kalau Anda ingin mengubah lingkungan Anda. Karena sekali lagi, yang di dalam itu adalah cerminan yang di luar. Gitu. Yang di luar itu adalah cerminan yang di dalam. Selanjutnya, step 6 adalah prioritas resonant task. Jadi sudahkah Anda sedang melakukan hal-hal yang Anda sukai? Tapi Pak, saya masih kerja di perusahaan orang lain. Nggak mungkin lah saya melakukan hal yang saya suka. Coba gunakan pertanyaan ini. Di tengah kondisi seakan-akan saya tidak punya pilihan ini, pilihan apa sih yang tersedia? Apakah Anda mengerjakan proyek dari kantor sambil mendengarkan podcast yang Anda suka, yang menginspirasi? Atau Anda menggunakan Pomodoro teknik. 20 menit Anda mengerjakan pekerjaan kantor, 10 menit Anda meditasi, 10 menit Anda lihat YouTube. Diary of CEO itu adalah sebuah podcast YouTube yang saran saya Anda dengarkan karena begitu banyak tamu-tamu yang nice banget di YouTube itu. Jadi tolong tanya dalam diri Anda, di tengah seakan-akan aku nggak ada pilihan ini, pilihan apa sih yang tersedia? Itu yang saya selalu minta kepada klien saya yang bilang, saya nggak mungkin lah melakukan hal yang saya suka, saya masih kerja sama orang. Yuk coba sambil Anda mengerjakan, Anda melakukan apa yang Anda suka? Apakah mendengarkan podcast atau menggunakan pendekatan Pomodoro teknik tadi yang bikin Anda tuh happy dalam mengerjakannya. Karena Anda ada pilihan, itu yang paling penting. Dan yang terakhir, reflect on achievement. Ini yang ingin saya, karena begitu banyak orang-orang yang di kelas berkembang bersama yang sedang belajar kesadaran itu selalu bilang, Pak, kok perjalanan kesadaran saya nggak seperti teman saya? Biasanya saya ingatkan, orang secara kontrak jiwa udah ditetapkan line-nya. Jadi saya dan Anda mempunyai line masing-masing. Kalau kita fokus ke line-nya kita nggak ada waktu untuk melihat orang yang ada di kanan kiri kita. Jadi nggak ada namanya fear of missing out. Ketinggalan tuh nggak ada. Kalau kita benar-benar fokus di line kita. Karena kontrak jiwa kita udah jelas. Siapa yang akan menjadi teman kita, siapa yang akan menjadi musuh kita, tantangan apa yang kita alami, rezeki apa yang kita alami. So, saran saya, bukan membandingkan sudah sejauh mana perjalanan kesadaran Anda, tapi lebih kepada perbedaan rahmat yang dulu dengan rahmat yang sekarang. Apa sih perbedaannya? Itu sebenarnya yang paling penting. Karena kalau Anda tidak melihat sejauh mana perkembangan Anda yang dulu dengan yang sekarang, ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda akan merasa, aduh, aku belum ngapa-ngapain nih. Aku belum, belum ada perkembangan yang aku alami. Padahal Anda sudah berbeda dengan Anda yang dulu. Jadi hati-hati penghakiman yang Anda punya mengenai diri Anda, yang itu akan selesai, akan bisa Anda disempit, Anda bisa lebih tenang melihat gimana cara Anda melihat diri Anda sendiri saat Anda mulai mengganti cara Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Gabor Mate pernah mengatakan dia mengatakan depresi itu bisa diselesaikan saat dia menjadi otentik. Saat dia dekat dengan dirinya, Gabor Mate mengatakan depresi akan mudah untuk diselesaikan. Maksudnya apa? Saat Anda dekat dengan diri Anda sendiri, Anda menyadari, gila ya, potensiku ini belum seberapa loh. Karya apa lagi yang bisa aku ekspresikan? Nah, ketika dia mengekspresikan potensinya, depresi itu biasanya berkurang. Karena ada hubungannya. Karena di saya ini ya, depresi itu sebenarnya body kita sedang memberikan informasi, woi, Mat,
potensi kamu banyak loh, yuk kita ekspresikan. Jadi ketika saya 3 bulan nggak bisa bangun dari tempat tidur saya karena saya mengalami depresi, ternyata itu adalah indikasi dari body saya mengatakan yuk berkarya. Tapi kepala saya bilang, kamu tuh siapa sih? Itu biasanya yang dinamakan imposter syndrome. Jadi saya merasa bahwa pencapaian saya itu bukan karena saya hanya beruntung dan saya adalah penipu. Tapi ketika itu disebabkan karena saya merasa jauh dengan diri saya jauh dengan diri saya. Tapi ketika saya semakin dekat dengan diri saya inside journey yang biasanya saya lakukan dengan meditasi, latihan pernafasan, akhirnya saya menyadari bahwa iya ya, potensiku tuh besar. Ngapain sih aku lihat kiri, lihat kanan? Bagaimana jika setiap hari aku tanya kepada Tuhanku, Tuhan apalagi ya potensi yang aku punya yang belum aku gali. Nah ini adalah pendekatan dari Law of Attraction yang akan membuat Anda menyadari bahwa, oh oke, liburan sudah selesai. Keseruan apa lagi yang akan aku alami ketika aku bersenang-senang di kantorku? Karena itu tadi, ketika Anda bilang menyebalkan kembali ke dunia nyata, artinya Anda sedang menyiapkan begitu banyak problem yang akan Anda alami di kehidupan Anda. Jadi orang biasanya sudah mempunyai kondisi visualisasi, sudah melakukan visualisasi, tapi visualisasi yang dia lakukan itu penuh dengan ketakutan. Penuh hal-hal yang dia tidak inginkan. Ya sama semesta dikabulkan. Artinya Anda adalah creator. Bilang ke dalam diri Anda, oke, aku menciptakan begitu banyak masalah nih di kehidupanku. Artinya di saat yang bersamaan aku juga bisa menciptakan begitu banyak kemungkinan dengan mengganti bagaimana aku berbicara sehingga pikiranku bisa berubah. Mood yang aku pilih juga akan berubah. Karena itu tadi, menurut Law of Attraction, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Baik, dari statement, dari cerita yang saya sampaikan tadi, kira-kira kesadaran apa yang muncul? Apa yang ingin di-shifting energinya? Ada? Belum? 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi atas kebersediaannya untuk hadir di acara malam ini. Dan saya penasaran perubahan apa yang akan Anda alami saat Anda memulai mengganti bagaimana Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Sebuah pertanyaan yang sering saya tanya ke dalam diri saya, kalau aku berhenti menyalahkan diriku sendiri, kira-kira karya apa yang akan aku hasilkan? Karena otak kita akan selalu mencari cara untuk kita melihat diri kita salah, sehingga kita menjadi biasa-biasa saja. Kenapa? Karena, dan ini dialami oleh beberapa culture di negara ya, di beberapa negara di dunia ini mempunyai culture yang sama. Jadi orang biasa-biasa saja. Di Australia namanya tall poppy syndrome, di Jepang namanya aru-aru. Yang artinya adalah, tolong kamu jangan menonjol, nanti kalau menonjol kamu akan ditebas. Itu adalah bagaimana cara otak kita berfungsi. Dan bagaimana lingkungan kebanyakan itu berfungsi. Jadi kalau Anda dibilang sama lingkungan Anda, kok kamu nggak pernah bersyukur sih? Nggak pernah diem terus berkarya, mau bersyukur jadi orang ya. Anda bisa jelaskan kepada mereka, ya gimana? Bentuk bersyukur saya adalah terus mengekspresikan potensi yang saya miliki. Baik, sampai ketemu and keep having fun.